Permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu atau yang saling berhadapan. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin untuk memenangkan permainan. Oleh karena itu, permainan softball memerlukan strategi dan taktik. Strategi dan taktik penyerangan. Siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan. Yang pertama, pukulan pendek atau tanpa ayunan. Bunt. Usaha pemukul melakukan pukulan ke arah base pertama, pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya. Yang kedua, pukul dan lari. Hit and run. Hit and run adalah siasat yang dilakukan oleh batter untuk membantu agar base runner dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Hit and run dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Kemudian, atas bantuan batter berikutnya dapat mencapai home base dengan selamat. Yang ketiga ada mencuri base, stealing. Mencuri base dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, antara lain yang A. Single steal, yaitu jika hanya ada satu orang pelari yang melakukan stealing dari satu base ke base berikutnya waktu pitcher melakukan pitching. Yang B. Double steal, yaitu jika terdapat dua pelari pada dua base melakukan stealing, misalnya seorang pada base 1 yang lain pada base 3 atau masing-masing stealing pada base 2 dan base 3. Yang keempat, pukulan melayang, fly. Teknik ini sangat tepat dilakukan pada saat pertandingan berlangsung ketat. Hal ini dilakukan sebelum terjadi dua mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain pada base 3 atau base 2 dan base 3. Strategi dan taktik pertahanan. Regu bertahan pemainnya dibagi menjadi dua kelompok besar sesuai daerahnya masing-masing, yaitu infielder dan outfielder. Yang pertama ada sistem pertahanan pendek, close system. Sistem pertahanan pendek atau close system atau biasa disebut C position digunakan bila ada pelari di base ke-3 yang menentukan kemenangan atau keadaan sama atau draw dan dalam keadaan kurang dari 2 mati. Yang kedua, sistem pertahanan medium system. Sistem pertahanan medium system atau M position merupakan posisi agak lebih aman terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya. Yang ketiga, sistem pertahanan jauh, deep system. Sistem pertahanan jauh atau dalam, deep system atau D position untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat. Atau biasa juga untuk menghadapi bila ada pelari di base 2 dan 3. Bulu tangkis merupakan permainan individu atau berpasangan. Tujuannya adalah mengumpulkan nilai lebih banyak dari lawan setiap set permainan. Pola penyerangan. Menerapkan pola front and back, satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Slide by slide, berdampingan, dan pola roulier atau bergantian posisi. Yang pertama, pukulan servis. Servis harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak dinyatakan gagal oleh wasit dan menghasilkan poin bagi lawan. Yang kedua, pukulan netting. Tujuan pukulan netting ini agar shuttlecock bisa jatuh di daerah lapangan lawan sedekat mungkin dengan net sehingga lawan akan kesulitan untuk bisa mengembalikan shuttlecock. Yang ketiga, pukulan smash. Smash adalah pukulan overhead atas yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Tujuan utamanya adalah mematikan lawan dan mendapatkan poin. Tenis meja merupakan suatu permainan yang lapangannya menggunakan meja dan dibatasi oleh jaring atau net. Pola penyerangan. Yang pertama, mengetahui kelemahan lawan.
Yang kedua, konsisten. Dan yang ketiga, variasi serangan, kecepatan, spin, dan arah. Pola pertahanan. Pemain yang baik dalam melakukan taktik akan memenangkan pertandingan, sedangkan orang yang jelek dalam strategi dan taktik akan kalah.